Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A sore semester 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mata kuliah profesi kependidikan. Jadi materi yang akan kami presentasikan pada hari ini ada dua, yaitu pertama ada prinsip pengembangan dan juga ada fokus pengembangan. Namun sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, baiknya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri yaitu Oki Saputra. Saya sendiri Kristina Wahyu. Saya Jupi. Oke, baik. Setelah sesi perkenalan, mungkin kami akan langsung melanjutkan ke presentasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu prinsip pengembangan. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum P3KG guru dijelaskan seperti sebagai berikut. Pertama, diselenggarakan secara demokratis dan keadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua, diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan memperdayakan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengendalikan mutu layanan pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya adalah prinsip khusus atau operasional pembinaan dalam pengembangan profesi dan karir. Disajikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah, di mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan, di mana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidikan profesional, yakni memiliki kompetensi kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik. Yang ketiga adalah sistematis, di mana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten, di mana adanya hubungan yang ajek dan taat asas antara kompetensi dan indikator. Yang terakhir yaitu yang kelima, aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan konteks. Baik, itu saja materi tentang prinsip pengembangan. Baiklah, akan dilanjutkan dengan rekan kelompok saya, Kristina Wahyu. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi fokus pengembangan. Nah, di dalam fokus pengembangan di sini, pekerja profesional membutuhkan pendidikan akademik yang tinggi dan sekaligus sebagai syarat sebagai pendidik yang profesional. Nah, untuk mendapatkan gelar profesi guru, kita harus melalui pendidik profesi. Nah, dalam fokus pengembangan karir guru di Indonesia didasarkan atas jenjang pangkat dan golongannya. Untuk jenjang pangkat yang pertama yaitu pangkat guru pratama. Nah, di sini lebih berfokus pada pengembangan profesi guru pada peningkatan kompetensinya. Kemudian untuk jenjang pangkat yang kedua yaitu guru muda
dan pengelolaan sekolah. Nah, di sini lebih melihat kondisi fisiologis dan fisik pada siswa. Misalnya, seorang siswa memiliki mata minus, kemudian siswa tersebut tidak bisa melihat dari jarak jauh, maka sekolah menyediakan alat agar siswa dapat membaca dari jarak jauh. Untuk jenjang yang selanjutnya yaitu pangkat guru madya. Nah, di sini lebih berfokus pada pengembangan sekolah. Nah, di mana dalam pengembangan ini berfungsi atau berperan sangat penting agar memberikan arah supaya apa tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk jenjang pangkat yang selanjutnya yaitu pangkat guru utama, di mana lebih berfokus pada pengembangan profesinya, di mana guru di sini mengadakan penelitian di bidang pendidikan, kemudian menemukan teknologi yang tepat guna, membuat alat peraga dan menciptakan karya tulis dan lain sebagainya. Nah, itulah materi tentang fokus pengembangan. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Oki untuk membuat kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dan saya di sini akan mencoba untuk memberikan kesimpulan dan juga saran tentang materi kami yaitu prinsip pengembangan dan juga fokus pengembangan. Nah, yang pertama saya akan langsung masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu pekerja profesional membutuhkan pendidikan akademik tinggi dan juga sekaligus menyaratkan pendidikan yang profesional, di mana untuk seseorang mendapatkan sebutan profesi guru itu seharusnya melalui pendidikan profesi yang tinggi, di mana fokus pengembangan karir guru di Indonesia itu didasarkan atas jenjang pangkat serta golongan, dan juga fokus pengembangan profesi pada peningkatan peserta didik dan juga pengelolaan sekolah. Nah, kemudian pembinaan dan pengembangan profesi guru itu dilaksanakan atas dasar prinsip umum dan juga prinsip khusus, di mana prinsip umum PKKG guru dan juga prinsip khusus atau operasional pembinaan dan juga pengembangan profesi dan karir. Nah, demikian kesimpulan yang dapat saya ambil. Kemudian saya akan juga memberikan saran tentang materi ini, yaitu profesi kependidikan sangat berperan penting, di mana para pendidik diharapkan memiliki pendidikan akademik yang tinggi, serta para pendidik memiliki fokus pengembangan karir guru yang tinggi, di mana terfokus pada peningkatan profesi dan juga pengelolaan sekolah, serta yang dikembangkan prinsip terhadap peserta didik. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.